Oke, 1, 2, 3. Jumpa lagi di Podcast. Posko Stapala Podcast. Kayaknya salah deh. Podcast Stapala. Oke, warga Stapala, hari ini kita kedatangan 2 orang atlet kita yang mereka baru aja pulang dari Island Peak. Saya Muhammad Ilham Ramadan, elang 1032 SPA 2014. Saya Muhammad Rosidi, Mendo 1076 SPA 2015. Boleh dong diceritain sama kita ya, pertama pengalaman apa sih kesannya yang paling mendalam gitu dari masing-masing atlet mengenai perjalanan yang kemarin supaya kita bisa denger nih keseruannya seperti apa sih gitu. Oh ya, yang pertama pasti dingin, Bu. Dingin. Itu yang nggak terlupakan. Saya kan di daerah tropis ya, Mbak. Apalagi di tempat kerja saya itu di garis khatulistiwa. Iya, nggak kebayangkan dari panasnya bagaimana, ke dinginnya bagaimana, dari dataran rendah ke pegunungan Himalaya. Ya seperti itulah. Saya sebenarnya takut untuk penyesuaian dirinya saya tuh gimana. Kalau aku berkesan banget karena banyak dapat kenalan baru gitu, banyak pengalaman baru. Yang jelas karena kegiatan yang kita lakukan cukup terbilang ekstrim gitu kan. Saya dapat pengalaman hidup yang berharga lah di sana. Pengalaman yang hampir mungkin benar-benar membuat saya pingsan gitu. Saya belum pernah merasakan pingsan, di sana merasakan pingsan dan hampir mati juga gitu kan. Benar-benar pengalaman yang mengubah cara pandang saya terhadap hidup lah kira-kira. Tidak berlebihan kalau saya bilang seperti itu karena cukup membekas di ingatan saya gitu. Selama 1 bulan kita dari Kathmandu, kemudian ke Lukla, ke sana ke pegunungan Himalaya, ke region di sana. Kita bener kata Mendo jadi saling lebih memahami satu sama lain gitu, lebih mengenal. Kemudian juga kita cerita banyak hal yang tadinya nggak tahu. Oh ternyata ini orangnya begini gitu loh. Oh ternyata ini sukanya ini. Kita cerita macam-macam tentang percintaan, tentang apapun. Justru itu gitu kan. Kok yang tadinya kayaknya sini kok kelihatannya dari luar kalem, ternyata kita ngomongin percintaan jadi santai gitu. Jadi udah tahu dong, pasti sudah punya pacar apa belum nih? Oh banyak dia pacarnya. Tadi kan sebenarnya Bang Mendo udah cerita tuh, ada kekhawatiran terkait penyesuaian diri gitu kan. Meskipun baru denger juga nih, karena kan kita mungkin ngeliatnya Bang Mendo kan santai gitu ya, tenang, no problem, slow living. Ternyata ada kepikirannya juga gitu kan. Yang penting belajar gitu kan, nggak no beban lah. Dan maksudnya di antara berempat, bahkan sesantai-santai Mas Gokong gitu, kan sebelumnya udah lebih tahu Mas Gokong kan orangnya nyantai. Ngeliat Bang Mendo ini lebih tanpa beban lagi gitu kan orangnya gitu kan. Nah tapi selain tadi kan Bang Mendo udah sempat ngucap lah ada kekhawatiran seperti itu. Bang Elang nggak apa ada kekhawatiran itu atau ada kekhawatiran lain sebelum berangkat atau pas mulai sampai sana mungkin ngelihat udah mulai kan mungkin dari pesawat udah ngeliat pegunungan apa segala macam, ada muncul kekhawatiran lain mungkin atau pede-pede aja tuh selama sampai ke sana. Kekhawatiran aku cuma satu, takut nggak bisa tidur. Ternyata bener gitu loh, itu terjadi. Karena pada dasarnya sebenarnya aku nih orang yang kadang suka susah tidur. Kalau misalkan tidur udah teratur kemudian berubah lagi jadwalnya suka susah lagi nyesuaiin gitu loh. Makanya aku benar-benar takut kemarin, aduh gimana ya kalau nggak bisa tidur ya. Itu ya ternyata terjadi gitu loh. Yang dikhawatirkan itu, aduh. Kalau soal teknis, nah ini juga yang menjadi mungkin evaluasi buat diri aku sendiri ya. Aku terlalu menganggap enteng gitu. Aku kayak cuma naik gunung gitu.
kayak naik gunung biasa. eh Kita cuma mendaki, nanjak, jalan, tapi ternyata beda gitu loh. Pas di sana tuh pas udah pasang crampon, terus kita nginjakan kaki di salju itu, waduh itu tuh ternyata berat banget gitu loh, ngabisin energi, sumpah beda banget. Aku tuh itu yang disayangkan menurut aku, yang jadi evaluasi aku terlalu menganggap remeh sebetulnya. Iya kan, mungkin saudara-saudara kita di Stapala juga kepingin tahu ya gitu kan, kemarin ada apa ya, Elang mengalami AMS katanya ya di ketinggian pada saat melewati anchor ya gitu. Nah bisa nggak diceritain apa sih sebenarnya ini kan juga untuk bagian dari pelajaran ya buat kita bersama. Yang aku rasain pertama kali banget mulai muncul rasa lelah yang gak biasa. Nah, biasanya aku jalan nanjak dengan pace yang lumayan cepat, nggak ada masalah gitu. Tapi itu mulai napasku pendek gitu. Rasa capeknya nggak biasa. Nah, setelah itu tanda-tanda kedua, nafsu makan berkurang. Nah, setelah nafsu makan berkurang, tanda-tanda selanjutnya udah muncul mual dan pusing. Mungkin dibarengi juga dengan nggak bisa tidur kali ya. Karena setelah itu nggak bisa tidur aku tuh nambah parah. Itu di gimana abis tank buce itu? Lobuce ya? Lobuce yang aku dikasih air panas itu. Oh iya. Lobuce ya. Itu di ketinggian 4.900-an di Lobuce. Itu aku merasakan gejala yang paling parah. Pusing udah parah, capek ekstrim gitu. Sampai jalan sedikit pun capek gitu. Kayak rasanya kayak hepatitis, Mbak. Mungkin kalau ada yang pernah teman-teman sakit hepatitis, rasanya kayak gitu rasa capeknya. Iya. Terus mual, kayak pengen muntah. Tapi keluar nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Justru enggak keluar. Wow, ternyata ya berarti kan gejala-gejala itu sudah ada ya dari sekitar ketinggian pada saat proses aklimatisasi itu ya. Jadi memang saudara-saudara Stapala pada saat kita mendaki itu memang kita perlu kenali juga ya tubuh kita ya. Kalau kita sudah merasa ada sesuatu yang nggak beres nih, yang nggak kayak kita biasa gitu ya, bisa jadi itu ada gejala-gejala AMS tadi ya. Dan pada saat Elang mengalami gejala itu, apakah ada apa namanya nanya ke guide atau apa, ada treatment dari guide atau gimana? Terlalu menganggap enteng, Mbak. Jadi aku merasa udahlah nanti juga hilang gitu. Tapi guide aku berinisiatif ngasih obat. Kalau mereka kan punya obat dexamethasone ya. Dexamethasone itu untuk mencegah AMS ya biasanya. Cuman aku nggak dikasih karena aku nggak mau juga waktu itu. Jadi si guide itu cuma ngasih obat mual sama aku minum obat pusing. Setelah itu aku dikasih air putih terus, nggak dibiarin minum yang lain, air putih anget. Nah pada saat di Lobuce itu, oh ya satu lagi tadi ada rasa dingin yang ekstrim. Jadi pas kita tidur tuh biasanya kan kalau kita pakai sleeping bag atau jaket gitu kan anget ya gitu. Ini badan kita tetap dingin. Sementara muka kita tuh panas. Nah, itu pas udah di situ sama guide itu dikasih selimut double. Jaket saya dilepas, nggak boleh pakai jaket katanya. Kamu pakai selimut aja double. Terus pakai sarung tangan sama daun butis. Nggak boleh katanya, sesek. Jadi napasnya nggak bagus nanti. Dan yang aku perhatiin juga kemarin jendela dibuka sama dia biar oksigen masuk. Nah itu artinya sebisa mungkin akses kita ke oksigen itu maksimal. Jangan sampai ada sesuatu apapun yang memperburuk akses kita ke oksigen gitu. Luar biasa ya pengalaman ya. Nah waktu itu kan Mendo kan melihat sendiri nih, saksi sejarah ya.
saksi sejarah ini. Apa yang kamu rasakan gitu pada saat ngelihat elang seperti itu dan reaksi teman-teman terutama ya Mendo gitu, apa yang Mendo lakukan pada saat ngelihat elang seperti itu? Yang pertama saya kan emang nggak tahu Mbak. Nah, ini tuh sakit apa? Elang ngapain? Makanya untungnya kan Mas Pasit, Mas Gokong terutama kan dia tahu nih. Maksudnya ini gejala apa, penanganannya seperti apa. Jadinya diskusi terus sama guide-nya Mingmar. Ya saya mengikuti, maksudnya saya bantu apa yang saya bisa. Kalau pengetahuan kan nggak ada saya. Jadinya dengan tenaga. Maksudnya ya butuh apa lang, terus mau dikasih apa diantar ke kamarnya silakan bisa gitu. Tapi kamu rasanya gimana tuh pada saat elang sakit kayak gitu tuh, kamu apa sih rasa takut, apa sih yang kamu rasain gitu? Kalau saya khawatir aja sih Mbak. Maksudnya apakah ini nanti membaik atau bagaimana gitu. Nah alhamdulillah besoknya dengan penanganan itu terus tubuhnya mungkin sudah aklimatisasi, udah membaik, udah wajar pas jalan lagi. Terus pertanyaan juga nih Mbak, buat yang saudara-saudara Stafal yang tahu, mungkin kan dapatlah dengar beritanya terkait Bang Elang. Cuman mungkin jadi pertanyaan juga, Bang Mendo sendiri atau Bang Gokong atau Bang Pasit, ada nggak sih sebenarnya gejala yang sama atau ngerasakan hal-hal yang sama, gejala AMS atau semacamnya, atau ternyata sebenarnya lancar-lancar aja gitu kan? Mungkin pada penasaran juga, mungkin boleh Bang Mendo atau mungkin mewakili juga Bang Pasit, Bang Gokong, apakah mereka juga ada kondisi-kondisi tidak mengenakan juga selama pendakian? Yang pertama itu saya pernah sekali. Jadi sampai di Namche Bajar. Lah setelah sampai sore kan saya emang kebiasaan setelah sore saya jalan keliling ke kampung sekitar. Nah itu saya naik ke bukit. Saya sampai atas saya merasa pusing. Ya udah saya turun lagi. Sendirian tuh? Sendirian ya, sendirian. Setelah itu cerita sama Bang Pasit, wah gimana ya, wah ya udah jangan jalan-jalan dulu aja, dianu dulu. Nah, mungkin mau nanya juga ke Mas Mendo, mungkin yang pada saat itu ada keputusan berat nih pada saat tim summit pertama harus mundur kembali ke camp gitu kan ya. Apa kira-kira waktu itu pertimbangannya Mas Mendo ikut turun juga sama Bang Pasit? Dan yang memutuskan untuk yang lanjut summit itu Mas Gokong. Mungkin bisa diceritakan sedikit pertimbangan dari tim pada saat itu. Ada beberapa pertimbangan mungkin sampai ada dipisah jadi 2 tim. Ada tim yang summit lagi. Ada yang menemani elang ke bawah. Nah, pertimbangannya yang kenapa aku sama Gokong gitu ya. Jadi kenapa aku sama Pasit yang nemenin elang. Nah, yang pertama karena dipandang Bang Pasit dia paling berpengalaman. Jadi memang yang paling berpengalaman kan ada Gokong sama Pasit terkait untuk pengambilan keputusan segala macam di pegunungan, gimana pengetahuannya. Jadinya makanya mereka dipisah. Jadi Gokong naik, Pasit ikut turun. Nah, setelah itu selanjutnya kenapa saya ikut juga? Karena memang dilihat kondisi saya kemarin seperti itu pas summit pertama. Memang tenaga saya sudah kelihatan habis. Jadi karena saya pengen kalau setelah tidur lama paginya tuh saya merasa sehat. Saya pengen ikut, cuma saya sadar diri, maksudnya nanti apakah sampai salju lagi? Iya, seperti itu. Berhubung ini juga buat saudara-saudara Stapala semua yang menyimak, mungkin dari perwakilan atlet yang udah ada di sini, Bang Elang, Bang Mendo bisa disampaikan pesannya nih buat saudara-saudara Stapala semuanya, karena ini kan suatu pencapaian bersama ya Mbak ya, yang diwakili oleh abang-abang atlet ini. Kira-kira mau menyampaikan pesan apa buat para anggota, baik senior ataupun junior nih yang masih baru-baru? Silakan. Kalau aku yang pertama secara pribadi dan secara tulus sih, yang jelas aku meminta maaf gitu.
atas apa yang telah terjadi. Tapi ini menjadi pelajaran yang berharga banget. Semoga selain untuk aku, untuk seluruh pihak yang terlibat dan pihak yang lebih luas yang menyaksikan ekspedisi ini gitu. Kemudian yang kedua, aku mau menyampaikan terima kasih juga atas support abang-abang, mbak-mbak, teman-teman, adik-adik semua, atas kontribusi dan support doa, material dan lain sebagainya. Terima kasih sekali, ekspedisi ini telah banyak membuat manfaat untuk selain untuk atlet pribadi, semoga untuk berbagai pihak juga. Kemudian pesan saya untuk teman-teman, mungkin jangan pernah takut untuk mencoba hal yang belum pernah teman-teman lakukan gitu loh. Karena kita nggak akan pernah tahu, mungkin ada sesuatu yang besar yang bisa kita dapatkan apabila kita mencoba melakukan hal tersebut. Ngucapin terima kasih aja. Terima kasih untuk semua kontribusinya, sehingga ekspedisi ini alhamdulillah sukses. Okay. Untuk pesan dari saya pribadi, mungkin gini aja, nyambung di sama pelajaran saya yang saya dapatkan tadi. Mungkin untuk hidup kita mau dibawa kemana gitu aja, untuk menentukan. Karena memang waktu itu bukan main-main. Jadinya kalau duit kan bisa dicari kalau habis, kalau dikit bisa dirit lah. Nah kalau waktu kan gimana pun kita terus berjalan. Jadi pergunakan waktu semaksimalnya. Oke, saudara-saudara Stafala, this is the end of the podcast. Oke, saudara-saudara Stafala, terima kasih untuk Elang sama Mendo untuk diskusi kita yang sangat asik ya gitu. Dan tentunya saya mewakili DPN ya, terima kasih kalian berdua sudah menjadi atlet Stafala, membawa nama baik Stafala di puncak gunung dunia gitu kan. Dan kami tentunya masih berharap banyak nih dari Elang sama Mendo. Mudah-mudahan dari pengalaman ini bisa diteruskan, terutama gimana kalian bisa menularkan ini ke adik-adik gitu ya. Karena adik-adik BPH, nah nanti kalian itu ya terus mengawal membuntuti kakak-kakak ini supaya punya pengalaman yang sama, sehingga ini kan proses transfer of knowledge-nya perlu terus dilakukan. Dan gimana tuh supaya adik-adik bisa memanfaatkan waktu dengan baik, terus tidak meremehkan hal-hal yang kecil gitu ya, sehingga nanti adik-adik ini bisa mengambil pelajaran semua dari kakak-kakaknya. Dan saya sih berharap nanti adik-adik BPH itu bisa ya, ada yang mengikuti jejak kakaknya ya untuk melakukan ekspedisi. Semangatnya juga tentunya pasti. Exactly. Mau ya nanti ya? Oke, siap. Anytime ya. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa di podcast. Tadi udah nyiapin. Podcast Posko Stafala. Podcast Posko Stafala. Okay, see you guys in the next edition. Bye.